Sekarang kita lagi sama Mas Angga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang tips penggacoran lovebird jantan nih, dari bahan sampai bisa jalan lapangan. Nah, itu prosesnya gimana, Mas, dari pemilihan bahan? Semangat, sabar, pokoknya pantang menyerah, dan yang terakhir yang penting ya. Kalau untuk jantan, kalau untuk saya sendiri sih ya, kalau jantan kalau saya sendiri, karena dulu saya pernah megang jantan, jadi saya terapin sekarang. Kalau nyari bahan lovebird jantan itu seperti apa kan gitu. Kalau saya awalnya memang patokannya lovebird yang pernah saya itu sujud, saya nyari bahan jantan itu yang birahinya, istilahnya birahinya dia itu bisa stabil. Kalau di atas dia di atas terus birahi, terus mau dia di koloni mau dipasangin dia masih bisa birahi. Yang namanya lovebird birahi kan memang dia nggak bunyi nih, karena jantan kan dia mau ketek-ketek, biasanya jalan tek-tek-tek itu bunyi birahi, garuk-garuk. Nah, dari situ modal utama saya yaitu tentang birahi kan, yang pertama. Nah, kalau kita sudah dapat bahan yang seperti itu, tinggal kita molesnya itu di penggacoran. Nah, biasanya untuk penggacoran kalau saya sendiri tetap single ya. Saya singlein, cuman untuk penempatan mau dia di luar atau di dalam, mau habis mandi atau dijemur, ya tetap sama dengan yang jantan-jantan lainnya gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya lovebird jantan itu identik kalau memang dia full disinglein, kalau ketemu lovebird lain itu kebanyakan nanti akan kepo. Nah, untuk menghilangkan, yang penting jantan kalau saya itu hilangkan dulu keponya. Nah, kalau sudah dijejer sama teman-temannya dia anteng, mulai nanti kita proses lagi, kasih pakan yang kenceng lah, yang menurut kita kenceng. Kalau ada vitamin ya kita kasih vitamin yang kira-kira kita masuknya ke mau vitamin yang seperti apa. Kalau saya sendiri penggerak vitaminnya itu biar ya ada merangsang yang bunyi, karena kita bermainnya di birahi. Karena kebanyakan kalau lovebird jantan itu birahinya di atas atau kenceng, dia kebanyakan rata-rata nggak bisa bunyi ya. Dia hanya manggil, ngetik, kalau enggak ya bunyi birahi jantan pada umumnya lah. Nah, dari situlah kita mulai mencoba. Kalau dari kalau saya kebetulan mandi pagi nih, habis mandi pagi kita jejer udah kering, kira-kira kalau dipisah sendiri nih, mungkin digeser ke tempat yang lain, kira-kira udah bunyi atau belum. Nah, kalau udah bunyi ya tiap hari dilakuin seperti itu ya, sampai dia mungkin dijejer mau bunyi. Nah, kalau udah dijejer mau bunyi, dari situ mulai saya carikan pasangan ya.
pasangan, istilahnya pasangan yang kalau saya kriteria pasangan itu betina nyari yang tidak mudah ngawin, istilahnya dipasangin nggak langsung ngawin. Jadi mau itu lepas baby ya, mungkin banyaklah di video-video yang udah tayang di media. Itu media untuk si jantan ini, yang penting betinanya itu kalau kita masangin itu nggak langsung ngawin. Kalau ada yang pakai jantan dengan jantan ya ada, kalau saya yang pakai baby juga saya ada. Yang penting betinanya itu nggak kita jodohin berapa hari ngawin, enggak. Jadi harus kita tetap pertahanin birahinya itu ya. Nah, kalau kita sudah pasangin, kalau model saya pasangin, nah paginya itu saya pisah, habis mandi bareng, udah kering saya pisah. Tetapi penempatannya tetap yaitu atau bahasanya sekarang itu direndeng ya, tetap jejer dengan yang lainnya sampai dia mau bunyi. Kalau udah dipasangin, dijejer dia udah mau bunyi. Kalau saya mulai dilatih ke lapangan, karena kalau saya nggak nunggu bocor dulu dengan pasangannya, saya latih dulu ke lapangan ya, latih dulu. Tapi ke lapangannya bisa kita bawa single, kalau deket ya kita bawa single, kalau jauh bisa kita bawa pasangannya. Yang penting kalau sampai lokasi kita cabut, kira-kira dia mau bunyi nggak, taruh aja di samping-sampingnya, deket-deket dengan pedok atau deket-deket dengan gantangan kan. Yang penting kira-kira mau bunyi atau tidak. Nah, kalau udah di lokasi dia udah mau bunyi, jeda udah enak, nah dari situ kita mulailah ya, namanya jantan kan wajib kondangan ya, nggak mungkin kita gantang langsung juara kan, enggak. Nah dari situlah tingkat kesabaran pada saat kita berproses jantan. Jadi step-stepnya memang dari bahan penggacoran itu bukan hal yang pendek, itu panjang dari bahan sampai dia mau bunyi ya. Dari bunyi, kalau dia udah gacor nanti masuknya ke nada apa, biasanya nadanya kan rubah kalau udah gacor. Dia mulai slow, kalau bahasa-bahasa sekarang sih kalau saya kurang tahu sih up dobelan atau apa. Kalau saya hanya nadanya udah enak, udah slow, itu baru kita mulai yang seperti satu tadi gantang. Kalau seperti itu biasanya jantan itu ada yang cepat, ada yang lama. Memang saya sendiri ada proses yang barengan ada yang tahunan saya geletakin, ada yang baru sebulan, ada yang 2 bulan udah enak nadanya. Beda-beda tiap burung, makanya nggak bisa kita samain harus berapa bulannya kan, namanya jantan. Yang penting kalau saya jantan itu bagaimana caranya dulu dibuat gacor ya. Kalau anggapan saya, kalau jantan udah gacor ya insya Allah nanti kedepannya udah mulai enak sih. Jadi untuk proses jantan seperti itu, dari bahan, terus kita udah milih bahan, dari bahan kita lanjut ke proses penggacoran. Nah biasanya kita sendiri kalau nggak sabar di proses pengacoran itu kadang-kadang juga menemui titik jemu.